Baik semuanya ya, ini kalau kalian sudah dapat melihat slide PPT ini, oke, kita mulai. Jadi sekarang kita bahas topik yaitu apa? Limit fungsi ya. Oke, jadi ada kata-kata fungsi ya. Fungsi tentu seperti yang biasa ya. Fungsi apa? Fx ya. Kan itu y sama dengan fx. Limit itu batas atau sesuatu yang didekati atau yang dituju ya, beberapa macam ya, batas atau yang didekati ya, yang dituju ya, yaitu limit ya. Nah, mengapa kita perlu membahas limit fungsi dalam matematik ya, ini tentu dalam perspektif matematik. Mengapa perlu membahas limit ya, limit fungsi. Oke. Karena gini, waktu kita cerita, saat kita cerita tentang nilai fungsi, ya gitu ya, nilai fungsi fx ya. Misalnya fungsi fx itu macam-macam, Bapak bisa buat gini ya, banyak fungsi. Bapak kasih di sini beberapa nilai. Misalnya 2x tambah 1. Terus x kuadrat tambah 2x. X pangkat 3 tambah 2x per X dan 1. Gitu ya. Lalu di sini X kuadrat kurang 4 dibagi X minus ya. Nah, nilai fungsi kalau kita bilang saat X sama dengan 2. Kira-kira kalau Bapak kasih sini jadinya F2, betul? Ya kan? F2. Ya. F2 itu misalnya Fx kamu 2x tambah 1. Jadi berapa sini nilainya? Berapa? Tolong jawab. Yang pertama. Ini kan X-nya menjadi 2. Kita ganti dengan 2. Lima, Pak. 5. Lima 2 sila, kali Pak. 2 tambah 1. 5. Ada ya? Nilainya ada. Ada, Pak. Terus kalau kita masukkan 2-nya ke sini, berarti semua X berganti jadi 2. 2 kuadrat 4. 4 tambah 4, 8 ya. 8, Pak. Nah, terus 8. di sini satu lagi. Ini 2 pangkat 3, 8. Bapak bisa saja ini 8 tambah 4 dibagi 1. Oke? Jadi 12 ya. Semuanya ya. Iya, Pak. 12, Nah, Pak. masih aman. Bagaimana dengan kondisi yang terakhir di sini? Apa jadinya? Coba. Ini nilai fungsi ya, belum limit. Ada? Bisa dapat jawaban? Hasilnya 0, Pak. 0, Hasilnya 0, Pak. atas 0 ya. 0 0, 0 aja. bawah. Ba- Bawah. iya, Pak. 0 juga, Pak. Nah, 0 per 0 itu berapa? 0, Coba. Pak. 0 bagi 0, 0. Oke. Eh, Yang lain. Mana yang lainnya? Coba jawab. tak terdefinisi ya, Pak ya? Iya. Ya, jadi tidak terdefinisi undefined. Ya kan? 0 bagi 0 itu tidak seperti kita 2 dibagi 2. Kan bilangan sama apa bilangan penyebut ya. Cari-cari ini jadi berapa? 1. 10 dibagi 10. 1. Kan itu kan? Semua jadi 1. Kalau pembilang dan penyebutnya sama. Tapi ketika 0 bagi 0, jangan berpikir dia 1. Tidak, jangan juga berpikir 0 dibagi 0 itu adalah 0. Paham? Mungkin kalau kita katakan 0 per 0 itu, oke, seperti 2 per 2 kan 1. 10 per 10, 1 juga. Sekarang 0 per 0 kalau Bapak tulis 1, konsekuensinya apa? Kan kalau 2 per 2 1, karena 2 kali 1 juga 2. Gitu kan? Konsekuensinya kan 0 kali 1, oh benar ini.
Boleh dong 0/01. Enggak. Karena orang lain akan berkata begini, 0/0 saya nggak mau 1, saya mau 10, saya mau 5 katanya. Kan alasannya kalau dibalik 0 kali 5 juga 0, benar juga itu. Benar? Sebagian temanmu akan mengatakan 0/0 itu jadi berapa? 0/0 jadi 0/0 jadi negatif 20. Nah, rupanya? Boleh. Karena 0 kali negatif 20 jadinya 0 juga. Nah, ini tentu tak, inilah yang dinamakan sebagai alasan dia disebut sebagai 0/0 itu namanya bentuk apa? Bentuk tak tentu. Ngerti? Bentuk tak tentu. Istilah bahasa Inggrisnya indefinite form. Ya, indefinite form. Bentuk tak tentu. Tak tentu kenapa? Karena nggak tentu. Ada yang bilang 1, ada yang bilang 5, ada yang bilang 20. Aduh, banyak. Jadi, itu yang menjadi masalah. Tetapi ada juga suatu prinsip dalam pecahan, jangan pernah membagi dengan nol, ya kan? Ini tak boleh kan? Tapi kan nggak boleh kita bagi dengan nol. Nah, jadi balik kita ke konteks fungsi ini, nilai fungsi ya, ini Bapak belum masuk limit ya, Bapak belum masuk limit, pasti nilai fungsi. Balik ke persoalan nilai fungsi tadi, apa yang mau kita katakan, yaitu, eh, Bapak harus ya, kenapa kita perlu membahas limit untuk membicara tentang nilai fungsi? Nah, karena dalam eh, kondisi tertentu, suatu fungsi tidak punya nilai. Paham? Seperti fungsi yang terakhir ini, yang ke Bapak Sport, Bapak Likari, fungsi X kuadrat dikurang 4 dibagi X min 2 saat X sama dengan 2 nggak ada nilainya. Paham? Jadi Paham, Pak. fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x min 2 tidak punya nilai. Kenapa? Karena bentuknya tadi apa? 0/0. Ketika apa? X sama dengan X sama dan 2. 2 Pak. Tapi kalau Bapak ganti X-nya 3, 7, ada nggak nilainya? Ada. Ya kan itu? Karena Iya, dia nggak Pak. ada nilai kalau 0/0. Nah, jadi, tetapi kita berkeras, berkeras hati. Saya mau fungsi ini punya nilai. Ya sudah, kita katakan tidak akan pernah ada nilainya saat X pas 2. Sama dengan 2 itu artinya pas 2. Tepat 2. Tidak meleset sedikit pun. Ngerti? Oke, karena kita tidak bisa mendapatkan nilainya saat X sama dengan pas 2, oke, kita coba dekat-dekat 2 aja. Paham? Diperkenalkanlah, eh, diperkenalkan istilah X panah 2. Apa artinya panah? Coba. Kalian dapat cari, siapa ini? X panah 2 artinya X dibaca menuju 2 Pak. 2. Katakanlah X mendekati 2. Kan itu. Oke. Dalam garis bilangan, kalau kita punya garis bilangan di sini X sama dengan 2, mendekati 2 kan bisa dari kiri, dari angka 1. Bisa juga dari kanan, kan itu kan? Jadi angka yang bergerak mendekati X itu bisa saja dari kirinya, yaitu angka 1 ini, terus menjalar ke kanan, ke sana ya, mendekati 2. Bisa juga dari arah kanan 2, yaitu dari angka 3 ini. 3 terus turun, 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 nilainya juga mendekati 2. Untuk yang kiri ini kita namakan X menuju 2 minus. Artinya apa? Menuju 2 dari arah kiri. Paham? Istilahnya bukan negatif tuh. Dari kiri 2. Terus yang ini kita tulis apa? X menuju 2 plus. Yaitu apa? Dari kanan 2. Angka yang di kanan 2 kan angka 3, yang bilangan terdekat. Angka di kiri 2, angka 1. Nah, berapa angka yang menurut kalian dekat dengan 2 dari arah kanan? Coba sebutkan.
satu atau dua nilai yang dekat dengan dua, tapi dari arah kanan. Misalnya berapa nih? X berapa? Coba. 2 Ah, koma ya, Pak ya? 2 koma, boleh 2 koma berapa? 2 21. koma, ya, Pak. Terus lebih dekat lagi ada nggak? Ada dong. Dua Dua koma koma nol nol, satu. Lebih ya, dekat Pak. lagi, dua koma nol 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 satu. satu. Berarti selamanya akan ada angka-angka yang lain yang lebih dekat dengan dua. Lebih dekat daripada angka-angka ini. 2,0001, betul? Nah, gitu. Banyak tak terhingga. Demikian juga mendekati dua dari arah kiri. Misalnya, kita ambil misal X sama dengan berapa? Satu koma Se- sembilan. 9, Pak. Satu koma, naikin aja sembilan-sembilannya lagi. Tambah lagi sembilannya, sepanjang dia tidak pernah sama dengan dua. Karena kalau dia pas dua, jadi tidak punya nilai, ngerti? Jadi nol per nol. Jadi kita dalam hal fungsi yang seperti ini, kita nggak bisa mendapatkan nilai fungsinya saat X pas 2. Tetapi yang kita bisa dapatkan adalah nilainya di sekitaran 2 atau di dekat-dekat dengan angka 2. Paham? Ngerti? Jadi kalau Bapak mulai fx tadi adalah x kuadrat dikurang 4 per x min 2. Terus mari kita urai di sini. Kita buat sini ya. Kita buat ke sini ya. Ini namanya arah kiri. X menuju 2 dari kiri. Ambil dong angka yang tadi misalnya 1,999. Ambil yang mendekati 2 dari arah kanan yaitu, nah, oke, mungkin kita ambil dulu 1,9 ya. Bapak ambil 1,9. Di sini Bapak ambil X sama dengan 2,1. Terus di sini 1,99. Ini 2X 2,01 kan demikian. Gitu ya. Ambil X sama dengan 2,01. Yang penting dia nggak apa. Yang penting tidak sampai dengan angka 2. Kan itu kan? Lalu X sama dengan 2,001. Semana kita membuat nilainya ini, kita pakai Excel ya. Tengok pakai Excel, Bapak buatkan Excelnya. Ini. Oke, coba lihat. Nanti Bapak kasih tugas yang ada Excelnya. Buatlah tabel di sini X. Di sini apa? FX. FX ya. Tuh. Terus, mungkin aja gitu. Lebih kan agak tengah. Hmm. Di sini lagi kita bilang X-nya apa nih ya? Bapak bilang X kiri ya. Oke, kiri. Lalu ini fx-nya fx apa? fx, fx saja ya. Kiri, X kiri kiri juga juga, Pak. boleh. Lalu di sini x-nya dalam kurung kanan. Kanan dua ya, karena kita ceritanya kan dua ini. Ini kiri dua, kiri dua, terus kanan dua. Nah, di sini fx lagi. Coba. Ini Bapak bikin beberapa eh, nilai ya, pakai kotak asli. Mana Pak? Oh, ada ya. Kotak, kotak dulu. Nah, ini kalian lihat ya. Terus di sini kanan dua. Tak ada beberapa nilai. Nanti supaya nggak ribet kita menghitungnya pakai Excel aja. Ya. Nah, tengok sekarang Bapak pakai kiri. Nah, di sini angka dua ya semuanya. Ini dua. Ini juga angka dua. Sama-sama dua ya. Jadi, oke, kita kasih sama-sama dua. Lalu, dari kiri dua seperti angka berapa? Satu. Naik lagi. 1,9. Nah, perhatikan perubahan di sini. Bapak tulis fungsinya pakai sama dengan fx sama dengan x kuadrat kurang 4. X itu adalah angka satu ini, tapi jangan satunya kalian tulis. Satu ini ada pada sel A2, betul? Klik aja. A2, pangkat 2. Nah, artinya satu kuadrat loh. Dikurang 4, tutup kurung lagi, slash, garis miring, lalu bagi kurung buka.
Berarti X kurang 2. Berarti tadi A2 kurang 2. Tutup kurung. Coba perhatikan berapa nilainya. 3 kan? Kalau X-nya 1, Iya, Pak. Fx-nya... Nah, Bapak masukkan di sini. Nah, tengok. Sekarang 1,9 dari 3, dari 1 mendekati 2. Coba tengok 1,9. Dari 3 jadi 3,9. Naik ya nilainya ya. 1,99 lagi. Bapak kasih X-nya lebih dekat. Tengok hasil Fx-nya jadi berapa? 3,99. 1,999. Apa jadinya? 3,999. 1,4 angka. 1, 2, 3, 4. Nah, menurut kalian kalau Bapak kasih 2 di sini jadi berapa, Bang? Tengok Excel-nya. Apa katanya? Div per 0. Artinya tak terdefinisi, nggak punya nilai. Perhatikan. Jadi kalian boleh terus mengetahui nilai fungsi ini ketika dia mendekat sedekat mungkin dengan 2 dari arah kiri, tetapi nggak pernah sama dengan 2. Oke lah, kita ambil nggak dapat nilai di 2, tapi kita dapat nilai di dekat dengan 2, yaitu berapa? 3,999. Tentunya 3,999 itu kalau dibulatkan jadi berapa? 4 kan? 4, Kan? Pak. Nah, 4 jadi 4. Terus, apa yang bisa kita lakukan lagi? Tengok arah kanan. Mendekati 2 dari kanan, angka 2, angka bilangan bulatnya 3 ya. 3 nih. Sama rumusnya, Bapak. Buat lagi. Sama dengan kurung buka. Ini berapa angka 3 ini? D berapa? D2. Klik aja. D2 pangkat 2. Kurang 4 karena fungsinya itu kan X kuadrat kurang 4 dibagi D2 kurang 2. Nah, kalian dapat angka berapa? Kalau X-nya 3, Y-nya, Fx-nya 5 ya. 5, perhatikan sebelah sini. Ini sementara Bapak kosongkan X-nya, ini jadi 2, 2, 2, 2 semua. Karena dia jadi 0 ya, kalau nggak ada. Kenapa jadi 2 di kanan? Karena sini nggak itu sama pun, 0 dianggapnya. Kan jadi 0 kurang 4 per 0 kurang 2. Min 4 bagi min 2, 2. Sekarang buat angkanya mendekat ke 2. Jadi berapa? 2,1 ya. Terus 2,01. Tengok, Sat, apakah dia naik atau turun fungsinya? Dari 5. Turun ya. turun, Pak. 0,01. Satu kali lagi, 2,0001. Oke, enter. Nah, terus kalau Bapak masukin 2, jadinya sama nggak? Sama dong, 0 per 0. Paham? Ngerti sebelah sini? Paham, Pak. Nah, artinya apa? Artinya adalah kita bisa mendapatkan nilainya ketika X mendekati 2, tidak sama dengan 2. Nilainya adalah, kalau kalian lihat 4,0001 itu kita bulatkan jadi berapa? 4 juga. Paham? Kesimpulannya apa? Paham, Pak. Kesimpulannya dengan tabel seperti ini, eh, fungsi ini punya nilai. Paham? Fungsi ini punya nilai. Nilainya yang 4. Paham, Pak. Nah, jangan masukkan sama dengan 2. Kita masukin dekat-dekat dengan 2. Nah, ini dia. Maksudnya, dan inilah yang mewakilinya. Nah, gitu. Dari arah kiri. Begitu ya. Terus dari arah kanan ini. Nah, ini dari sisi kanannya. Jadi, dengan pendekatan seperti ini namanya pendekatan numerik. Kenapa dibilang numerik? Number. Karena kita pakai angka-angka. Pakai number-number. Bilangan dan bilangan. Jadi, kalau Bapak buat di sini, nah ini hasilnya. Nah, ini ya, jika number. Oke. Jadi, kalau begitu, kita tidak boleh artinya pada sini, ah, artinya ini secara implisit, Bapak, artinya, ini berarti, oke, artinya, eh, saat X sama dengan 2, Fx sama dengan X kuadrat kurang 4 per X min 2 tak punya nilai, ya.
Tetapi saat X mendekati 2, kata-kata limit ya, saat X mendekati 2, ditulis apa? X menuju 2, nilai fx sama dengan X kuadrat kurang 4 per X min 2, mendekati berapa? Juga mendekati 4. Itu ya. Nah, ini ditulis dalam bentuk limit. Ngerti? Limitnya limit fungsi ya, fungsi fx. Jadi cara menulisnya gimana? Tulis gini. Jadi daripada x sama dengan 2 ini menjadi f2 kan itu kan? X kuadrat min 4 per x min 2 menjadi apa? Menjadi bukan f2, menjadi ketika x menuju 2. Kita tulisnya menjadi limit gitu ya. X menuju 2 dari fx. Nah, gitu ya. Nah, kalau Bapak tuliskan, jadi ini limit. Kalau 2 adalah sebarang angka, itu A, kemudian ini sebarang fungsi yang kita namakan fx, dan hasilnya adalah L. L itu tadi angka 4 tadi. Dan sama dengan yang di sini, bukan alam arti sama dengan yang sebenarnya, tetapi sama dengan yang arti yang mendekati. Jelas? Sampai sini bisa dipahami? Ya, ya. Jelas, Pak. Nah, sekarang syarat keberadaan limit ada yang penting. Jadi dari sini, dari perhitungan tabel kiri dan kanan ini, jadi, Bapak buat ini ya. Ini. Oke. Ini kalau Bapak bilang namanya limit arah kiri dan limit arah kanan ya. Jadi nah ini Bapak belum masuk ke istilah eksistensinya, tapi Bapak mau tuliskan ini sebagai limit arah kiri dan apa? Limit arah kanan. Nah, limit arah kiri ini diwakili oleh statement yang tulisannya begini. Limit X kuadrat, contohnya ini aja tadi ya, ini aja. Terus X menuju 2 dari kiri, sama dengan berapa? L ya, misalnya L lah, L-nya adalah 4. 4, Pak. Dan ini statement ini diwakili oleh tulisan limit X kuadrat dikurang 4 per X min 2, X menuju 2 plus dari kanan sama dengan L juga sama dengan 4. Nah, yang bagian ini hasilnya L-nya ini. Ngerti? Yang ini hasilnya. Terus menuju 2 dari kanan ini, yaitu dari angka berapa? Dari angka 3 terus turun menuju 2 turun. Kemudian yang ini menuju 2 dari kiri, ini juga ke sini. Dari 1 naik menuju 2. Tetapi di sini tak ada. Ngerti? Tidak Hmm, ada kan? Ngerti, Pak. Nah, di sini juga tak ada. Karena saat X tak boleh, dia hanya boleh di dekat-dekatnya. Jadi, in the end, pada akhirnya, yang kalian harus amati adalah hasil-hasil di dekat-dekat ini. Di dekat 2 dari kiri dan di dekat 2 dari arah kanan. Dan hasilnya adalah 4 dan 4. Jadi, limit kiri dan limit kanan sama. Apa artinya? Limit arah kiri sama dengan limit arah kanan. Ya. Nah, ini membawa kalian kepada suatu eksistensi atau konsekuensi.
Jadi ada suatu konsekuensi atau eksistensi limit, yaitu apa? Eksistensi limit gini. Nah, eksistensi limit itu begini. Syarat eksistensi, syarat keberadaan, ya, limit fungsi. Syaratnya gini, eksistensi atau keberadaannya. Jadi, eh, limit fungsi fx saat x bergerak menuju A itu sama dengan L jika dan hanya jika, ya, jika dan hanya jika limit fx x menuju A minus sama dengan limit fx x menuju A plus sama dengan L. Jelas? Jadi dikatakan limit ini eh, L yaitu ada, kita katakan ya, ada, L itu ada, jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya juga ada dan nilainya sama. Paham? Dia harus kiri kanan sama. Paham, Kalau Pak. kiri kanan nggak sama, beda. Nah, sekarang sebenarnya dari Bapak hanya menjelaskan dari satu fungsi simpel itu saja. Nanti dapat kalian penjelasan numerik, betul? Kan kalian mendapatkan pengertian numerik. Nah, sekarang kalau kalian melihat dalam bentuk yang lain, fungsi ini, pendekatan grafik, nah, Bapak bilang ya, nanti eksistensi kita belakang. Oke, Bapak kasih contoh. Nah, ingat, eh, jika limit fx ketika x menuju A itu bisa 2, bisa bisa 4, sama dengan L, dan limit fx lagi fungsi yang sama ketika x menuju A tapi dari arah kanan, hasilnya apa? M. Beda ya. L tidak sama dengan apa? M. Maka kesimpulannya apa? Maka limit fx ketika x menuju A, jawabannya apa? Tidak. Kenapa gitu? Nah, ini limit satu arah atau dua arah? Kalau ada A tanpa minus, tanpa plus, artinya limit satu arah atau dua arah? Limit dua arah, yaitu kiri dan kanan. Ngerti? Ini limit satu arah. Jelas? Limit satu arah ini. Arah kiri saja. Ini juga keduanya adalah limit satu arah. Untuk supaya dia punya limit, maka arah kiri dan arah kanan harus menuju kepada nilai yang sama. Contoh limit arah kiri dan arah kanan yang tak sama. Ini dia. Contoh limit arah kiri tidak sama dengan limit arah kanan. Dalam artian hasilnya ya. Dalam artian apa? Hasil limitnya. Jelas? Oke. Ini dia contoh. Coba lihat. eh, Hitunglah limit X dibagi mutlak X menuju 0. Berapa? Bapak tanya, fx-nya mana ini? Ini dia apa? Ini fx ya? Iya, Pak. Fx. Sekarang nolnya ini Bapak kasih nggak keterangan plus dan minus, Rafael? Enggak, Pak. Berarti limitnya satu arah, dua arah. Dua. Iya, ini limit dua arah nih. Dua arah itu kiri dan kanan. Karena kita ceritanya fungsi satu
variabel. Maka solusi apa? Periksa Satu arah, Pak. nilai kiri dan kanan. Limit arah kiri, ya. Coba arah kirinya berarti limit X menuju 0 dari kiri. Kira-kira dari X dibagi mutlak berapa tuh? Kalau Bapak ambil dari kiri misalnya, ambil aja min 0,1. Berarti ini kan jadi min 0,1 dibagi min 0,1 mutlak. Betul? Jawabannya min Betul, 1. Pak. Min 1 kan? Iya, Pak, betul. Karena Karena bawah kan, jadi positif ya. iya, bawah jadi positif. Tapi atas dan bawah angkanya sama. Kalau angkanya sama kan 2 per 2, 3 per 3, 4 per 4 kan 1. Tapi karena atas min, bawah plus berarti min 1. Ini yang tadi Bapak sebutkan sebagai L tadi misalnya. Ngerti? Ini misalnya L, limit Ngerti, kirinya. Pak? Nah, periksa, ini kan udah periksa arah kiri. Sekarang periksa apa? Periksa limit arah kanan ya. Gimana? Jadi limit X per mutlak X, X menuju 0 tapi dari arah kanan. Kira-kira angka di kanan 0 kalau kita ambil yang dekat-dekat apa? 0,1 ya, 0,01 boleh ya. Tes maksudnya. 0,01 per mutlak 0,01. Berapa kira-kira tuh kalau kita tes-tes saja? Satu kan? Kan sama kan? Satu, Pak. Ya positif. Jadi apa? M kan? Nah, karena L sama dengan min 1 dan M sama dengan 1, sama nggak? Tak sama ya. Kan itu ya. Kirinya min 1, 1 kanan. Maka kesimpulannya apa? Maka limit X per mutlak X dalam artian X menuju 0 dari dua arah, ada tidak? Tidak ada. Karena Tidak apa? ada, Pak. Karena hasil lim kiri tidak sama dengan hasil limit kanan. Ngerti? Kanan. Iya, jadi syarat limit itu kiri kanan harus sama. Sama ini bukan dalam artian angkanya persis sama. Tentunya angka yang kita berikan pendekatan secara numerik, yaitu yang kiri 3,999 dan 4,001. Mereka kan sama-sama, ya sudahlah kamu jadi 4 aja. Kurang sedikit ya kamu jadi 4. Kamu 4 juga ya, 4,01 karena kamu hanya kelebihan sedikit dari 4, betul? 3,99 sama dengan 4,001. Barang-barang di zaman sekarang ini di mall dijual dengan harga yang mirip seperti ini. Betul. Misalnya kamu beli Betul, sepatu Pak. Adidas, dia mau bilang harganya 2 juta. Tetapi dia ambil limit berapa? Limit kiri kan? 1.999. Udah kurang 1.000 aja. Ya kan? Emang 1.999.000 itu berapa sih? Kalau kita bayar? Ya 2 juta aja. Karena 1.000 tuh untuk untuk apa? Untuk bayar backnya. Nanti backnya bayar Pak Rp1.000 gitu kan? Ya gitu. Itu adalah tentunya harga psikologi. Seolah orang menganggap oh harganya belum 2 juta, padahal itu ya 2 juta juga. Gitu ya. Maka kalau ada harga 1.999.000 dengan harga 2 juta 1.000, sama nggak itu? Sama aja. Eh, sama, Pak. 2 juta lebih 1.000 dengan 1.999. Ya sama lah itu. Nah, gitu. Dia nggak sama dalam arti angka, tapi nilainya tentu dekat dan kita anggap sama. Oke, nah eksistensi limit juga begitu. Arah kiri dan arah kanan harus sama. Kalau nggak sama, tidak ada limit. Nah, Bapak balik lagi kembali ke problem yang ini, pandangan secara eh, grafis, pandangan grafis, petik grafik ya, dari
fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x min 2 ya saat apa? X sama dengan 0. Apa artinya pandangan grafis itu? Sebenarnya ya grafik dari Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat kurang 4 per x min 2 adalah garis lurus. Kok bisa? Coba kalian gambarkan dengan Wolfram. Coba, Bapak minta tolong. Tuliskan pakai perintah Wolframnya pakai apa? Masuk ke Word, perintah apa? Coba, plot. Udah? Plot, tulis saja. Plot, terus turun buka, X pangkat 2 dikurang 4 per kurang lagi X kurang 2. Enter. Silakan. Coba masuk ke Wolfram tapi diketik plot huruf kecil semua. Bapak mau tunggu ya, kalian kirimkan screenshotnya. Silakan. Mana ya? Coba kirimkan screenshotnya. Yang lainnya coba on cam. Mana ini? Teresia semua. Coba. Hai Batul. Oke. Coba Alif buat apa perintah plot ini. Tulis ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Tulis. Screenshot kirim ke grup ya. Dikirim di grup ya, Pak? Ya kirim coba ke grup. Apa grup? Ya. Itu Pak hasilnya, Pak. Ya. Ya. Nah, coba Pak tengok ya. Iya. Berapa file udah kirim. Nah, garis lurus kan? Iya kan? Betul, Pak. Garis lurus. Ada nggak angka 2 situ? Garis lurusnya putus utuh atau coba Mbak tanya. Grafik ini garis lurusnya adalah garis lurus yang utuh pu- tanpa terputus atau ada putus ya? Betul. Utuh, Pak. Tanpa putus. Layak nggak dia utuh? Kalau dari grafik utuh kan itu kan? Tapi sebenarnya itu utuh nggak? Sebenarnya dia nggak utuh. Kenapa begitu? Karena kan dia nggak boleh dua file semuanya. Dia nggak boleh dua. Kenapa? Karena dua kan saat X sama dengan 2 itu jadi 0 per 0, ngerti? Saat X sama dengan 2 menjadi 0 per 0. Jadi dengan Wolfram seperti yang barusan kalian itu gambarkan ya, sebentar ya. Tapi Pak, di situ Pak ada keterangannya sih Pak. Hmm. Apa Kayak yang tadi? kedua itu kan X Eh, from minus minus 2,1 tuh 3,4. Jadi sebenarnya kan eh, nggak pas di duanya gitu sebenarnya gitu Pak. Kalau min dari bahasa dua dia koma satu hingga tiga ke koma empat. 0,4. Oh, itu Iya domain Pak. aja. Jadi kalau coba gini, Rafael, dari negatif 2,1 ke 3,4, melewati angka 2 nggak? Dilewati nggak angka 2? Nih, garis bilangan. Melewati Pak. Dari ini min 2,1 hingga 3,4. Ada nggak angka 2 di tengah-tengah ini? Dan nol? Ada kan? Ada dong. Ada Pak. Jadi kan pasti melewati angka 2 sini. Nah, masalahnya di 2, ketika dia pas 2, fungsi itu jadi berapa? Nggak boleh ya. Jadi, kalau Bapak boleh gambarkan itu graf, grafnya Bapak ambil di WhatsApp, kita punya grup tadi. Mana? Berarti Ah, putus ah, di ah. tengah ya Pak Putus di grafnya. tengah.
dia harusnya begini. Nah, ini siapa tadi Dewa ya? Dewa. Nah, tengok ini. Kalian perhatikan ya. Ini kan ini yang Rafael bilang dari from minus 2,1 ke 3,4 itu adalah domainnya. Dan di sini harusnya di sini kosong. Oke deh. Uniknya kan kita melihat padahal dia kurvanya kuadrat kan itu. Padahal dia adalah kurva yang kuadrat. Tetapi kenapa bentuknya tidak kuadrat? Nah, itu masalahnya. Karena dia itu kan pembilangnya kuadratik, X kuadrat. Nah, tetapi kenapa kurva yang dihasilkan bukan kuadrat dalam dalam tampilan komputer ini? Di sini dua kan? Nah, terus titik-titik-titik sini. Seharusnya di sini apa jadinya? Ada nilai nggak? Kalau dibuat dalam grafik ini, kan nilainya grafiknya penuh. Berarti harusnya hasilnya berapa sih? 4 kan? Ada kan? Iya, Pak. Nggak, Iya, harusnya Pak. dia harusnya 4 atau 0/0. Seperti Bapak Nol cerita per tadi. nol. Ya, kenapa inilah kekurangannya. Seharusnya gambarnya itu dibuat kayak begini. Ini dua ya. Ini pas di dua ini, pas di sini, pas saat dua. Di sini adalah putih blank. Bapak kasih blank, Bapak kasih putih. Nampak kalian nih? Nah, ini. Udah Bapak kasih putih artinya apa? Grafiknya continue atau terputus? Terputus, Pak. Nah, gitu. Jadi grafik dari X Y sama dengan fx sama dengan X kuadrat kurang 4 per X min 2 dengan catatan X tidak sama dengan 2 ya, karena nggak boleh X-nya 2, itu harusnya kayak begini. Lurus, punya nilai, dia punya nilai hanya di kiri 2 dan di kanan 2. Ada, ya. Di kanan 2 ada nilai, tetapi pas 2 tidak ada nih nilai. Di sini nggak ada nilai. Tetapi karena pas di 2 tidak ada nilai, kita hanya mengambil nilai-nilai yang dekat dengan 2 di sini. Dari sini angka berapa kita ambil? Tadi 1,999, ngerti? Di sini nilainya berapa? Tiga koma Dua. sembilan sembilan sembilan, ngerti? Dan Bapak ambil di sini, nah ini nilainya angka berapa? 2,001 misalnya. Terus nanti di sini hasilnya, berapa angka di atas ini? Yaitu 4,001. Jadi dia dikurung, dia di antara nilai, di antara nilai ini. Dan ini bisa kita artikan sebagai berapa? 4, ngerti? Jadi Ngerti, grafiknya Pak. harus ini kosong, lanjut lagi gitu. Dan di sini yang kosong itu ketika di X-nya sama dengan, di suku X-nya pas sama Dua. dengan 2. Ngerti ya? Dia nggak boleh padat. Ngerti, Pak. Baik. Nah inilah namanya limit secara grafik. Oke, kalau Bapak berkata, Bapak mau bergerak menuju 2 dari sini, maka hasil perjalanan X ini, kalau X-nya min 1 kan outputnya di sini, betul? 1, betul ini? Baca gitu loh. Terus kalau di sini min 0,5, outputnya ke sini. Nah, di bawah 2. Terus semakin dia mendekat ke sini, ini mendekat ke 2, ini outputnya 3. Naik terus kan? Dalam rentang kurva naik terus ke sini, menuju 4. Nah, ini namanya limit arah kiri. Inilah yang kita bilang limit fx. X menuju 2 kiri sama dengan 4. Demikian juga yang di sebelah kanan ini, kalau menuju 2, ke sini dia nilainya. Nah, terus ke sana, terus didekatinya, mendekat turun ke bawah. Inilah yang namanya limit fungsi fx tadi, x menuju 2 plus kiri dan kanan sama. Ngerti ya? Oke. Eh, Sekarang, kalau kita buat dari problem yang tadi, ya, cara menghitung limit, mungkin Bapak akan katakan beberapa cara menghitung limit ya, beberapa cara menghitung limit ya, menghitung nilai limit ya.
nilai limit fungsi ya. Ini nilai ya, limit fungsi. Oke, Bapak bilang cara satu, apa itu? Substitusi langsung. Oh, sebentar ya. Jadi kalau kita diberi suatu statement limit seperti ini, limit fungsi X, X menuju A sama dengan L ya. Nah, gitu misalnya ya. Nah, L-nya ini mungkin nanti titik-titik aja lah. Karena kan ini yang mau dicari. Nah, lalu kita bilang di sini, Bapak bilang caranya apa namanya? Cara satu ya. Cara satu itu pakai cara apa namanya? Substitusi langsung. Sebenarnya kan nggak boleh X sama dengan A, tapi gimana lagi? Jadilah dia FA ya, hasilnya ada L. Nah, cara dua, manipulasi aljabar. Dengan manipulasi. Jika cara satu gagal, jika apa? Cara satu gagal. Kemudian cara tiga, apa cara tiga? Tiga, jadi numerik ya. Oh, dengan pendekatan numerik. Dengan pendekatan numerik. Seperti apa? Seperti bikin tabel kiri, tabel kanan. Ngerti? Tabel nilai ya. Kiri dan kanan. Seperti yang Bapak kemukakan ini di Excel ini. Jelas? Ini ya. Nah, ini caranya numerik. Baik. Itu cara tiga. Cara empat apa? Nah, cara empat tentunya ini semua pendekatan intuitif, bukan formal. Ya. Cara empat yaitu dengan pendekatan grafik. Ya. Dengan pendekatan grafik. Nah, cara lima, definisi formal, tetapi itu tidak dalam konteks yang kita bicarakan karena itu terlalu matematis untuk materi matematik humaniora ini. Paham? Sekarang contoh. Contoh ya. Contoh. Satu, limit 2x tambah 8 per x min 2, x menuju 10. Berapa ini? Bisa nggak cara satu? Masukin ya. 2 kali 10 tambah 10 8 per... berapa? Nah, dapat ini ya. 28 Bisa, per bisa, Pak. 8. Oke deh, kalau kita mau coret-coret bagi 4, 7 per 2, yaitu 3,5. 3,5, Pak. Ini cara apa? Substitusi. Substitusi langsung. Dan ya. Kemudian, yang kedua, limit. Kadang tadi ini, X kuadrat dikurang 4 per X menuju 2. Dari X menuju 2. X kurang 2. Nah, kalau kita langsung masukkan 2, jadi 2 kuadrat dikurang 4 per 2 kurang 2, kita tahu sama-sama bahwa ini akan jadi apa? 0 per 0, tidak apa? Tak boleh kan? 0 per 0 Tak kan? terdefinisi, Pak. Berarti ini cara satu berhasil atau gagal? Ini yang kita namakan cara Gagal. satu gagal. Gagal. Nggak boleh. Jadi kalau gagal, bukan berarti tidak ada. Bisa dengan cara dua. Jadi ini, Bapak bilang tadi yang nomor dua tadi, nomor dua, yaitu limit tadi, X kuadrat min 4 per X kurang 2, ya. Jadi kita pakai cara dua.
Apa dua? Manipulasi aljabar. Oke? Manipulasi aljabar itu kayak gimana? Tulis dia begini. Limit X kuadrat min 4 per X min 2. X menuju 2. Kalian atur menjadi difaktorkan, disederhanakan, dicoret apapun itu. Karena yang pembilang bisa difaktor gitu kan? Faktor ya. Nah ini sama. Karena kita tadi hanya membuat bagian pembilang terkurung kan. Oh, kita coret suku pembilang dan suku penyebut. Jelas. Sama kan? Jelas, Sehingga Pak. fungsinya ini berubah menjadi limit. Tengok cara Bapak tulis. Bapak masih tulis limit kan? Limitnya masih ditulis. Ini Iya, Pak. masih ditulis. Kenapa masih ditulis? Karena belum dimasukkan. Ngerti? Berarti, Pak, Karena 2X sama dengan 2 belum disubstitusi. ya substitusikan betul. Ya, yang oleh karenanya sesama dengan ini, lalu Bapak mengambil, oh Bapak masukin 2 tambah 2, jadi berapa? 4. Nah ini hasilnya. Sekarang di sini tulisan limit dihilangkan, nanti diapakan dihilang. Kenapa dihilangkan? Karena sudah dimasukkan. Paham? Itu cara dua. Lalu Bapak mau masuk lagi ke sini, cara tiga. Cara tiga apa? Cara tiga yaitu pendekatan numerik. Paham? Oke, Paham, cara Pak. tiga tadi, sini cara tiga. Yaitu dengan pendekatan numerik. Kayak apa itu? Yaitu buatlah tabel limit arah kiri, tabel eh, nilai tabel nilai limit arah apa? Kiri dan yang udah Bapak kasih ke Excel tadi dan tabel nilai Nilai kanan. limit arah kanan. Oh, Karena panah oke, itu Pak. menyatakan arah, ya. Mana dia? Yaitu inilah yang tadi Bapak maksudkan seperti pada contoh ini. Jadi Bapak menguraikan bagian ini berkali-kali, berulang-ulang dengan hanya satu contoh saja kan itu kan? Satu contoh aja Bapak ulang-ulang sini, satu contoh ini saja dia. Lalu ya, mana nih kok? Oke, kita take this one. Ah, inilah dia kiri dan kanan yang Bapak maksud tadi. Ya, nah jadi eh mana tuh? Eh, ini dia. Inilah dia, Bapak muatkan lagi sini. Oke, sekarang lihat limit kiri dan kanan nilainya sama. Ya, jadi jawabannya 4. Nah, Bapak lihat ini 4 nih. Ya, ini dengan ini sama ya. Sama. Oke, itu dia cara yang ketiga. Sebentar ya, Bapak. Mau charging dulu. Ada pertanyaan Baik, spesifik? Pak. Semuanya? Nggak ada. Tunggu ya. Ups. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, satu lagi yaitu eh, apa yang kita namakan dengan yang cara apa tadi? Ini kan ada banyak cara nih. 1, 2, 3, 4 ya. Pendekatan grafik. Nah, sekarang cara 4. Eh, cara 4 ya. Itu kita buat.
Ini semua pendekatan intuisi, yaitu limit dengan menghitung limit dengan pendekatan grafik, ya, pakai grafik. Seperti apa pendekatan grafik kita buat? Ini dia. Em, Contoh, ada suatu fungsinya seperti ini. Contohnya begini. Kalian diberi kurva, si, ini aja ya, Bapak buat-buatin aja dulu. Ini X, ini Y ya, atau fx. Kurvanya kayak begini. Sorry. Dah. Nah, ini kurva yang Bapak buat ini adalah kurva fx ya, semuanya ya. Jelas? Nah, terus Bapak kasih nilai di sini. Ini, let's say, ini -2. Ini 2, 4, 7 lah di sini ya. Ini 7 ya. Nah, 7. Terus di sini nilainya yaitu -4, ya -4. Terus di sini 4, di sini, ups, ini nilai Y-nya, aduh, nilai Y-nya, berapa dia? 11. Jelas? Sekarang gini semuanya. Bapak mau tanya sama kalian ini fungsi ya. Apakah kurva ini yang merah ini, kurva fx ini kurva kontinu atau tidak? Dalam Tidak, bentuk Pak, karena ya terputus, Pak. terputus. Dia kalau Bapak bilang kontinu, kita bisa bilang ya kontinu, tapi dari mana ke mana dulu, kan gitu kan? Misalnya ini -10, ini sampai 7, 7 sampai 12 misalnya. Dari -10 sampai 12 tentu dia tidak kontinu melulu. Dia dari -10 sampai -2 dia kontinu, nanti dia putus kontinu lagi. Nah, Bapak mau tanya sekarang, apakah limit dari fx ketika x menuju menuju berapa ya? X menuju -2, tapi Bapak kasih gini, Bang. Berapa ya semuanya? Tengok. Berapa? Apa artinya ini? Soal A, Bapak? Fungsi ini menuju -2. -2 yang mana ini ya? Yang dituju itu Bapak kasih pakai warna, Bapak lingkar ini ya, kotakin ya. Ini ya. Yang dua loh. Ini satu lagi Bapak, 7. Oke. Sekarang menuju -2 dari kiri dari kanan soal A itu. Dari kiri kan? Kan dari kiri nih minus nih, ya kan? Dari kiri. Berarti X itu harus berjalan dari sini terus ke sini. Nah, jadi artinya kalau X-nya di sini, misalnya kalau X-nya di sini nih Bang, berarti nilai yang kalian baca di sini kurva, ngerti? Di titik ini. Bisa dimengerti? Maybe Bapak hapus dulu. Ini sayang ya, udah bagus tuh. Udah bagus plot gambarannya, ini dicoret-coret saja. Sok diduplikat. Tengok semua, perhatikan. Jika dia menuju -2 dari kiri, maka perjalanannya kan ini. Tengok yang biru ya, terus ke sana. Benar? Coba jawab. Benar. Ya, Betul, Pak. terus tentunya satu titik di sini, maka dia akan merujuk ke grafik yang merah ini, di bawah ini. Dan nanti nilai limitnya tengok di subu Y, dekat-dekat ke -4, betul? Tapi nggak -4 ya, paham? Katakanlah ini Paham, Pak. -9. Nah, ini masih di sini nilainya. Nah, gitu. Terus bagaimana jika dia terus mendekati ke -2? Katakanlah sini -3. Di atas ini kan, nilai kurvanya, betul? Maka dia di sini, betul?
Menuju 4 tapi Betul, nggak Pak. sampai 4. Nah, saat dia terus semakin dekat dan dekat terus ke min 2 di sini, betul? Jadi dia menjalar menuju di dalam kurva ini naik menuju ke angka berapa sini? 4 kan? 4, Pak. Jadi 4. jawabannya limit arah kirinya 4, betul? Nah, sekarang Bapak kasih soal B. Berapa limit fx ketika x menuju negatif 2 dari kanan? Nah, apa tuh? Coba Bapak hapus ya. Ini ya. Yang tadi kita hapus. Nih. And then mana toh? Nah, ini ya. Menuju apa tadi bilang? Sekarang menuju min 2 tapi dari arah kanan kan itu. Nah, tengok ini. Apa dapatnya? Menuju negatif 2 dari arah kanan. Menuju negatif 2 dari kanan. Itu artinya kalian memandangnya dari sini. Oke, dari sinilah dekat-dekat sini terus ke sana, ya kan? Maka pergerakan X di grafik ini akan membacanya di kurva di sini. Pertama dia dekat-dekat sini di atas 4, betul? Terus mendekat lagi ke sini, oke, ke sini dia. Terus dia sampai di bawah sini, oke, dia turun ke sini. Terus mendekati lagi min 2, dia kan di kurva ini. Apa yang kalian tengok di sini? Berapa nilainya? Nah, ini. Semakin dekat lagi ini dia. Berapa yang ditujunya? Angka berapa? Min 4, Pak. Min 4, betul Rafael. Min 4. Dah, jelas. Jelas, Pak. Oke. Eh, berarti arah kiri min 2. Sekarang Bapak tanya soal C. Berapa limit fx ketika x menuju min 2? Min 2 aja. Sekarang kata-kata min 2 artinya dari berapa arah? Tanpa kiri kanan. Dari 2, 2 arah, Pak. Kiri ya, dan 2 kanan. arah. Kalau dia limit 2 arah, berarti kalian harus cek kiri, cek kanan. Apakah kita sudah melihat arah kiri tadi? Udah kan hasilnya? Sudah, Pak. Apakah kita telah memeriksa arah kanan min 2? Sudah. Sudah, Pak. Hasilnya min 4. Apakah 4 sama dengan min 4? Beda, Pak. Beda. Berarti karena kiri dan kanan tidak sama, berarti limit di min 2 berapa? Tidak, Tak tidak ada. terdefinisi. Tak Oh, tidak ada, Pak. terdefinisi. Nggak ada, karena kan kurvanya, ini selalu kita gambar, grafik ini sebenarnya pada dasarnya gini. Kalian, hmm, kalian ceritanya mau jumpa di 2, jumpa di min 2. Misalnya 2 orang berjumpa di sini. Maksudnya, oke, kita berjumpa ya, kita ketemu. Tapi catatan kita ketemu, aku dari arah kanan min 2. Oke? Tapi aku naik kereta api ini, jalur yang ini, ngerti? Nah, tetapi orang yang di kanan min 2 itu akan nanti berhentinya di negatif 4 ini. Jelas? Sedangkan yang bergerak Jelas, dari Pak. kiri, dia akan ikut jalur ini dan nanti berhentinya di 4. Apakah mereka bertemu kiri kanan ini? Jumpa nggak mereka di min Enggak, 2? Pak. Tidak jumpa, berarti mereka nggak ketemu, limitnya tidak ada. Paham? Karena pergerakan kiri dan kanannya memberi hasil nilai yang berbeda. Lain halnya ketika kita cerita limit itu pada problems yang X menuju 7. Nah sekarang ini Bapak copy paste. Bapak menghindari tentu pendekatan yang terlalu matematis dalam bentuk definisi epsilon delta, itu tidak dalam ranah kalian. Nah sekarang tengok. Bapak sekarang mengubah min X menuju 7 ya Bang ya. 7 kiri. Terus yang B, limit Fx juga X menuju 7. Ya, X-nya juga menuju 7. X menuju 7 tapi plus ya, kanan. Nah, coba cek kiri kanan. Apakah sama kiri kanan ya Rafael?
Kayaknya sama ya. Tengok ini deh. Dari kiri kan ini. Berarti dia di kurva ini. Terus betul? Sini mendekati ini. Hasilnya berapa nih? Tengoknya di sebuah ya. Hasilnya 11, betul? Betul, Pak. Berarti ini tulis 11. Bagaimana kalau dari kanan? Dari kanan 7 kan ini. Nih, 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 ke sini. Berarti juga hasilnya 11. Kira-kira 11 juga, Pak. Jadi ini juga 11. Maka kesimpulan kita, kiri kanan sama ya. Kita bilang ini sama. Sama, Pak. Maka C kesimpulan kita, jika ditanya limit fx, x menuju 7 saja, tidak ada plus min, berarti jawabannya apa? 11, Pak. Jangan bilang nggak ada, karena kiri dan kanannya sama. Sama seperti kalian berjumpa di 7, tapi satu dari jalur kiri ke sini, rutenya, transportasinya dari satu lagi ke sini. Walaupun ada cincin kosong, tapi pada dasarnya kalian bisa saling bertemu di sini, betul? Nah, jadi Betul, Pak. limitnya ada di situ. Sekarang, apakah di 7 itu kontinu nggak fungsinya? Nggak Tidak, Pak. kontinu. Ada Nah, putusnya juga. putus. Bapak misalnya kasih di sini 6. 8 deh Bapak kasih. Terus di sini. Oke. Bapak tanya yang D, yang D sini, berapa nilai F8? Sorry, F7. F7 berapa? F7 apakah 11 ataukah 8? Jawabannya 8. Karena dia akan berhenti pada titik titik noktah penuh, ngerti? Tidak di titik cincin kosong, ya. Maka berhenti di noktah penuh dan dia membaca disembunyi pada angka 8. Berarti nilai F7 adalah 8. Fungsi ini punya nilai di 7. Tetapi masalahnya eh, dia discontinue. Jadi inilah namanya diskontinuitas. Kontinuitas, ya. Kontinuitas itu terjadi fungsi fx continue di titik A, x sama dengan A, jika apa? Jika limit fx saat x menuju A dari kiri kanan sama dengan nilai fx di A. Itu continue tentu. Jika tidak ini, maka discontinue. Jika tak terpenuhi ini, maka kita bilang fx discontinue. Di mana? Bukan sembarang titik. Di X sama dengan A saja. Di X sama dengan A. Nah, problem kita di sini, apakah fx continue di X sama dengan 7? Jawabannya, ya atau tidak? Jawabannya tidak. X tidak continue fx tidak continue di X sama dengan 7 karena antara nilai fx sama dengan 7 dan limit fx ketika nilainya menuju 7 itu berbeda. Berarti dia discontinue di situ. Sampai sini bisa ngerti ya? Ada pertanyaan soal sini? Silakan. Ada enggak? Oke. Sekarang nih, Bapak mau ambil satu part di sini. Bapak ambil dari sini. Eh, sekarang ini secara gratis tadi ya. Oke, oke, oke. Nah, dia namanya Melayu. Betul ya. Nah, ini pertanyaan Bapak ini. Silakan. Bapak mau ambil part ini di copy, mau diletakkan sini misalnya.
di PPT ini. Oh enggak, pikir aja. Ah, oke. Nih, menghitung limit secara grafik. Silakan. Nampak ini Rafael semua grafiknya? Kelihatan Pak. Ah, sekarang ada pertanyaan dari 35 sampai 42. Ini fungsinya namanya fungsi GX ya. Fungsi kita namanya GX. GX. Terus pertanyaannya, nomor 35 apa jawabannya? Perhatikan. Apakah itu pertanyaannya limit kiri, kanan, atau dua arah? Tolong dijawab. Mana nih, Coy? Dua arah ya Pak. Ya, halo semuanya, tolong on cam. Yang lainnya. Limit soal 35, satu arah atau dua arah? Dua Pak. Dua ya. Kan nggak ada, hanya min dua ya, Alif ya. Min dua. Nggak ada kiri, nggak ada kanan. Berarti dua arah. Lalu, on cam ya, lihat semuanya ya, Bapak tanya. Terus, eh, apakah ketika dia menuju negatif dua, dalam artian dia dua arah, kalian kalau dua arah harus cek kiri kan? Cek kiri ya. Kiri, tentukan dulu min 2-nya di mana? Min 2 kan ini, betul? Nah, menuju negatif 2 dari kiri, kira-kira ini dia. Berjalan di grafik ini ke sini. Berapa yang tujuhnya? Sini kan? Berapa ini? Tengok sebuyenya. Satu kan? Satu ya. Tuh. Dari arah kiri 2. Arah kiri 2. Sekarang bagaimana kalau menuju negatif 2 juga, tapi dari arah kanan? Ini. Apakah kurvanya kan ini nih? Kurvanya kan ini. Nah, terus sampai dekat sini nilainya berapa nih? Sama-sama nilainya juga berapa? Nilai yang ditujunya adalah kembali dari kanan juga Satu satu. Pak. Jadi kiri kanan sama nggak? Sama ya. Sama Pak. Berarti karena sama maka limitnya apa? Satu. Satu. Iya. Oke. Terus coba dari kiri satu berapa? Ini kan dari kiri satu berapa? Tengok aja kurvanya. Tengok di sumbu X angka 1 ini. Dari kiri satu, kurvanya kan yang ini. Betul? Yang ini kan? Betul Pak. Berapa yang Betul dituju Pak. nih? Angka berapa? 4. 4. Ya. Terus dari, ada nggak kanan satu nih? Oh ini satu kanan. Berapa? Kanan satu berarti ini menuju satu tapi dari kanan. Dari sini. Yaitu ini kan? Nah, berapa? Berapa ya? Sini kan? Minus. Min 1 Pak. Oke, minus 1. Berarti dari arah kiri 4, dari arah kanan min 1, berarti limitnya di 1 berapa? Jawabnya apa? 1. 4 ya Pak. Ya nggak, ini kan dari kiri 1, kiri ini Oh, ya Pak. 4, Di kiri kanan, 4. kanan 1. Nah kalau ini apa nomor 39? Satu arah, Oh, dua tak arah? tak dua arah tak ada Pak. Tak Tidak ada terdefinisi. atau tidak terdefinisi. Jelas ya? Definisi. Tak terdefinisi. Cem- Ngerti? Itu. Masih Kiri kanan aja, tengok aja matanya. Jadi nilai jujur masih limit bingung Pak. apa? Bingung. Nilai limit itu misalnya menuju 2 ini, menuju angka 2. Ini ya, menuju sini. Nah, misalnya menuju 2 ini. Ya udah, menuju X2 kan dari kanan, betul? Kalau dari kanan kan ini kurvanya, betul? Terus Iya Pak. turun ke sini, menuju 2. Ini kan 2 kan, stop. Berapa angkanya? Sini dia kan? Berarti Iya berapa? Pak. Negatif. Kan negatif 2 nih Oh, kalau sebuyanya. Ngerti? Negatif 2. Tapi kalau kalian buat menuju 2 tapi dari arah kiri dari sini, kurvanya mana? Sorry, menuju 2 ini dia. Ini kan juga, betul? Ini juga iya kan? Pak. Berarti berapa? Sama nggak min 2?
Sama. Sama berarti kalau gitu nggak sama aja. Limitnya adalah negatif 2. Coba tengok yang 3 sekarang. Menuju angka 3. Coba menuju 0 dulu. Nih, menuju 0. 0 kan ini. Kalau menuju 0 dari arah kanan, nih, kan ini dia kurvanya, betul? Sini. Berapa yang tujuhnya nih? Angka 3. Betul? Kiri, kanan 3. Terus dari kiri juga 3 juga. Berarti ini 3. Sama. Jadi limitnya 3. Ya, arah kiri, arah kanan memberi hasil yang sama. Pak, berarti Pak bisa Ah, disimpulkan kalau dia dari apa ya kurva yang sama, dia kemungkinan besar bakalan ada ya ketemu? Pak Ada. definisi. Iya. Kalau Nah, dia beda, sebenarnya bukan kurvanya beda, kurvanya sama, persamanya sama, tetapi kurva ini sendiri dia terputus di mana? Terputus di satu, ya kan? Berarti yang menjadi masalah limitnya itu di sini. Tapi kalau terputusnya kayak gini nggak ada nih di satu, limit satu nggak ada. Tapi kalau terputusnya kayak gini, nah, terus di sini x-nya satu ada karena baik kiri dan kanan sama-sama menuju ke sini, ngerti? Ketemu dia sini. Kalau ini kan satu di ngerti Pak. atas, satu di bawah, betul-betul terputus itu, ya. Bukan kurvanya beda, kurvanya sama, tetapi yang satu lagi dari arah kiri ini jejak kanannya ini terputusnya di satu, berarti dia discontinue saat x sama dengan satu. Oke, sekarang dikit lagi completing. Bapak kasih ini. Nah, coba ini kalian tengok ini. Kira-kira apa jawabannya nih? Ini kalau Bapak buat kayak begini, problemnya apa jawabannya? Silakan. Nih, oke. Apa jawabannya? Oh, eh, tunggu dulu soal nomor berapa dulu kan itu kan? Eh, hari hari apa ya? Rafael kalau hari hari Kamis besok kosong Rafael kalian di kelas. Eh ada Ada, Pak. ada jam berapa? Jam berapa? Sore ada nggak? Setengah 5 gitu. Atau jam 4, jam Eh 3 kosong. kalau kami kelas kalau sesuai jadwal itu setahu saya sampai jam 4 lewat 10 ya Pak kalau nggak Oh, salah saya. hari Kamis ya. Kalau 4.10 Kamis besok, minggu depan bisa masuk. Minggu depan kita kan libur ya Pak ya harusnya Oh Kamis iya, ya. kurban ya. Ya, 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 Iya ya. Pak. Oke, oke. Nanti aja kita cakapkan. Nah, baik Pak. Baik. Nah, tengok ini, menurut kalian kurva ini. Dia anehnya di mana nih? Coba tengok di negatif 2 kan. Di negatif 2 kan ada cincin bolong kan. Kira-kira limit di negatif 2 ada nggak? Limit Hx, X menuju negatif 2. Ini kalau Bapak nggak kasih min plus berarti dua arah ya. Ada nggak? Ada dong. Kan dia dari sini, dari kiri kan ini dia, betul? Ke sini. Oh Berapa iya. itu? Satu kan? Ini kan tengoknya ke sini. Iya Pak. Ah, itu. Terus kalau dari kanan kan ini. Sama Pak. Ini. Ke sini dia kan, terus. Satu juga. Berarti jawabannya? Satu. Ada ya? Tapi kalau Bapak tanya F2 ada nggak? Sorry, bukan 2 nih. F min 2. Ada nggak? Ada ini. F min 2, angka yang noktah penuh ini berapa? 2 ya? Dua Dua. Pak. Nah, gitu. Berarti dia discontinue di sini. Nah, terus bagaimana dengan limitnya di satu? Nah, di satu. Limit Hx ketika X menuju satu. Ada nggak? Satu sini loh. Kalau dari kiri kan ini. Dari kiri kan ini naik dia, betul? Sini. Berarti Iya berapa Pak. yang tujuhnya? 4 kan? 4. Ini 4 nih. Kanannya berapa? Ini Q, ini K. Nah, kiri kanan. Kalau kanan berapa? Kalau satu Ini ya Pak kan ya. Iya. kanan kan Iya di nggak sih? sini. Ini dia kan jejaknya. Iya. Berapa Sat, nih? satu ya Enggak Pak. lah, enggak lah ini. Sat,
Ini Oh, oh. 2 kan? Ah, Tengok. Tengok, tengok. Tengok, tengok, tengok. Menuju 1. Ini kan 1. Dari sini loh jalannya. Berarti kan kalau dari sini kan ini kan petanya hasilnya, betul? Terus saya ke sini. Sampai ke sini. Berapa ini? 2 kan ujungnya ini? oh iya ya Pak, iya iya 2 iya kan? iya. Sama nggak? Nggak sama ya? Berarti kalau Beda gitu Pak. limitnya Hx ketika X menuju 1 adalah tidak ada. Itu aja. Pak itu Pak bedanya yang Betul. lingkaran bulat penuh sama yang kosong apa bedanya Pak? Nah, gini, lingkaran bulat dan penuh dan kosong itu bedanya gini aja ketika kita mencari nilai fungsi, nilainya. Nah, ini fungsi ini, Bapak tanya, ini kan fungsi nilainya berapa nih? Ini F, pokok F, H ya, ini kan fungsi H. HX saat X sama dengan berapa? Sini ya, min 2 ya. Berarti Iya Pak. H min 2 berapa? Loh, kalau kalian ikuti min 2 naik ke atas, apakah kalian ada berhenti di bolong ini? Kan nggak, tembus terus kan? Lalu berhenti di padat. Oh, Padatnya iya kan ini. Pak, ya Pak. Berarti di Ngerti padat ya ngerti. berhenti. Jawabannya berapa? 2. Dua. Nilai fungsi itu saat X sama dengan min 2 adalah 2. Tetapi kalau saat dia limit Hx ketika X menuju min 2, nggak 2, yaitu ini, garis putus ini, di cincin bolong ini berapa? Sah? 1. Satu. Dalam arti limit dia 1, tapi dalam arti nilai sebenarnya dia 2. Paham? Oh, Karena kalau berarti Pak sama kalau dengan, ya, kalau sama dengan memang pas dia min 2. X sama dengan pas min 2. Nggak lebih, nggak kurang. Jelas. Mungkin kalau kita alamatkan rumah, ada 100 rumah dari nomor 1 sampai nomor 100, nomornya katakanlah ganjil genap. Rumah ke 50, X sama dengan 50, berarti nomor 50 ya jelas koordinatnya, betul? Rumah ya udah nomor 50, nggak kiri nggak kanannya. Tetapi kalau mendekati 50, rumah nomor berapa yang mendekati nomor 50? Rumah nomor 49 dan nomor 51. Kalau kita cerita satu arah ya, satu satu garis, bukan di seberangnya, gitu ya. Nah, demikian. Maka yang dekat dengan rumah nomor 50 adalah samping samping kanannya 51, samping kirinya 49 atau sebaliknya. Gitu ya. Oke. Eh, nah, maybe Bapak kasih closing di sini. Penutup. Bagaimana kalau fungsi itu berbentuk seperti kayak begini? Fungsinya itu adalah fungsi yang what we call ya, seperti apa mau kita katakan, bukan yang ini. Itu fungsi yang memiliki beberapa nilai. Function with more than one definition. Fungsi yang dinyatakan dengan lebih dari satu definisi. Coba tengok. Maybe this one. Ini penutup ya. Ya, maghrib. Sedikit lagi mau ajan. Lihat ini. Ini ya. Bapak mau tanya ini. Pertanyaan Bapak bukan ini. Bukan pertanyaan yang di buku ini. Tapi nilai fungsi limit ya. Ini siapa yang annotate? Agak tercoret, boleh hapus. Ada yang annotate ini. Bentar ya. Bapak hapus annotate-nya. Jadi nilai fungsi ada tadi kalian yang tercoret itu. Ada. Hmm. Ya, nih. eh nah, Bapak mau bilang ini nilai eh, limit limit dari fungsi dengan beberapa definisi. Menghitung limit fungsi limit fungsi yang terdefinisi yang istilahnya terdefinisi sebagian-sebagian.
sepotong-sepotong. Apa tuh ya? Piecewise. Sepotong-sepotong. Maksud Bapak begini. Sekarang fungsi GX ini punya nilai berapa? Coba tengok. GX nilainya bisa yang pertama, bisa yang kedua. Kapan kita pakai yang pertama? Yang A lah ya. Kapan pakai yang A, kapan pakai B? Lalu, jika apa? Jika X-nya kurang dari 2. Dari 2, Pakai Pak. yang B, jika X X-nya sama dengan lebih sama lebih dengan besar sama dengan 2. 2. Pertanyaan Bapak bukan continuity-nya, tetapi Bapak mau bertanya begini. Coba Bapak tanya, limit GX saat X menuju 2 minus A, apa artinya nih? Silakan. Kata-kata menuju 2 dari kiri, berarti angka yang berapa yang pasti sedih? 1,9. 1,99. Oke. 9. Berarti apakah yang A atau yang B? Yang Yang A, A Pak. atau iya, karena kan di kiri 2. Yang A. Berarti kamu fungsinya kamu kasih berapa nih? 3X kurang 5. Oke? Berarti tetapi jangan don't worry. Tetap saja dari 2 dari kiri itu tetap aja yang kalian masukin duanya ini juga. Ngerti? 3 Ngerti, Pak. kali 2 kurang 5. Jadi berapa? 1. Paham? Itu. Pak, Ya. paham, Pak. B, Rafael semua. Bagaimana kalau Bapak buat limit GX, tetapi X-nya menuju 2 plus. Berarti dari kanan kan? Angka yang dari 2,01 deh. Berarti yang apa nih? Yang A atau yang B? Pakai apa? Yang Pakai B, yang B Pak. dong. Berarti kamu tulis limit GX itu, jangan GX-nya kamu tulis 3X min 5. Tetapi gunakanlah GX yang nilainya 2X 2X tambah 1. Ini 1. seperti satu mobil dengan 2 plat. Ngerti? Plat ganjil, plat genap. Satu mobil atau suatu alat yang memiliki 2 definisi. 2 plus. Berarti cara menghitungnya jangan khawatir. Cukup walaupun ada kata plus, jadikan 2. 2 kali 2 tambah 1 berapa? 5. Iya kan? 5, Pak. Nah, pertanyaan Bapak, apakah limit yang C, limit daripada GX, lalu Bapak menulisnya 2 aja gitu. Apa jawabannya, Rafael? Yang dua-dua ya, Pak? Ya, dua-dua kiri kanan. Ada nggak jawabannya? Yang B ya, Pak? Enggak, Eh, menuju 2 kan dari kiri dari kanan. Dari kirinya dapat belum? Ada dong. udah. Dari kirinya Oh, berapa tadi? oh, 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 Satu. oh, ya, ya, Dari Pak, ya. kanannya Oh, ya. Berarti nggak ada 5. kan Iya, jawabannya definisi, Pak. tak ada atau tak Gembleng, terdefinisi. gembleng, Kenapa? Pak. Karena kiri dan kanan tidak sama. Paham? Ya, Pak. Ya Ya, Pak. seperti Udah itu. lapar, Pak. Udah lapar ya? Oke, Bapak pun tahu ini sudah mumet. Ya sudah, kalau gitu nanti Bapak kasih kalian tugas ya. Bapak kasih kalian tugas Google Form 15 soal, kerjain at home. Ya, dikumpulkan dua hari lagi aja. Melalui Google Form aja kok. Baik, Bapak rasa Pak. lecture kita cukup sampai di sini ya. Nanti lanjutannya dengan tugas saja. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Bapak cukupkan, Bapak stop Baik, recording ya. Pak. Nanti saya berikan